Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahel Gultom. Saat ini statusnya masih fresh graduate. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan di form berikut. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih kamu mikirin tujuan hidupmu baik jangka panjang dan jangka pendek? Pernah. Tujuan jangka panjang saya adalah saya ingin menjadi pengusaha atau founder dalam lebih kurang 10 tahun mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, saya akan mengumpulkan modal terlebih dahulu untuk sumber daya bisnisnya. Lalu untuk tujuan jangka pendek saya, saat ini status masih fresh graduate dan ilmu yang saya dalami di perkuliahan akan saya tingkatkan lagi di program ini sehingga bisa berguna di dunia pekerjaan nantinya. Saya juga sedang mencari pekerjaan dan saya berharap dari program ini bisa memberikan saluran pekerjaan yang baik untuk saya. Lalu untuk pertanyaan kedua, uh, buat mencapai tujuan hidupmu, apa aja faktor yang berguna untuk membantu meraih tujuan hidup dan apa yang membuat kamu tidak semangat? Menurut saya faktor terpenting adalah orang tua dan juga teman-teman kita. Tujuan hidup yang kita ingin raih tentu lebih terasa ringan jika ada orang yang mensupport ataupun memberikan motivasi terhadap diri kita. Yang membuat kita tidak semangat adalah terkadang tujuan hidup yang ingin kita raih itu tidak didukung atau dipatahkan oleh orang terdekat kita dan orang yang kita cintai, sehingga membuat kita menjadi tertekan dari sisi batin. Dan juga ketika orang kita cintai sedang sakit ataupun mengalami musibah, terkadang itu juga membuat tekanan batin tersendiri dalam diri kita. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa menurutmu kamu tertarik di join dengan Sinergi Academy. Saya tertarik join di program ini karena pertama basic saya adalah informatika dan cocok dengan program ini. Yang kedua, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan ilmu dari para mentor langsung dan sisi tanya jawabnya sehingga bisa saya jadikan bekal untuk di dunia kerja nantinya. Dan yang terakhir, saya berharap bisa mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari program ini karena itu adalah tujuan jangka pendek saya juga saat ini. Dari pertanyaan di atas, dari kriteria di atas adalah saya yakin itu bisa menjadi uh, pertimbangan dari panitia untuk uh, memilih saya sebagai pesertanya. Lanjut pertanyaan berikutnya, kamu punya bidang atau hal yang kamu passionate banget waktu ngelakuin? Hal yang membuat saya semangat adalah mempelajari suatu hal yang baru atau belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan juga saya suka bagaimana memecahkan suatu masalah dengan kolaborasi antar tim, karena menurut saya dengan kolaborasi dengan tim, hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya akan dengan mudah kita ketahui, dan juga sharing session itu juga perlu antar tim supaya wawasan kita juga lebih terbuka dan luas. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu kenapa Sinergi Academy bisa menjadi bagian dari perjalanan tujuan hidupmu? Saya yakin di program Sinergi Academy kita bisa belajar banyak hal mengenai hard skill dan soft skill, apa yang diperlukan di dunia kerja, ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadikan karakter kita harus akan ilmu dan juga pengalaman tentunya. Tentu kesuksesan di masa yang akan datang tidak terlepas dari program pelatihan yang pernah kita ikuti, karena selain membina mental untuk siap terjun ke dunia kerja, kita juga bisa berkolaborasi antara peserta bagaimana membangun rasa solidaritas dan kekompakan yang baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu ada hal yang udah nggak bisa dikembangin lagi dari dirimu? Menurut saya tidak. Setiap orang yang memiliki fase di mana dia harus berhenti untuk sementara, tetapi akan bangkit ketika sudah dia tahu di mana kegagalannya. Saya pikir setiap orang bisa berubah ketika dia memang mau untuk berkembang dan ingin maju ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, hampir setiap orang pernah merasakan titik di mana dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Pernah nggak merasainya? Kalau saya pribadi pernah. Saya pernah melamar di sebuah perusahaan dan mengikuti keseluruhan rangkaian seleksinya. Dan sampailah di tahap akhir tesnya. Pada saat itu saya pada saat itu saya optimis bisa lulus karena saya sudah belajar sebelumnya untuk tes tersebut.
tapi sudah lewat 1 minggu tidak ada kabar mengenai pengumuman tulisannya. Pada saat itu saya merasa kecewa dan sepertinya saya merasa saya gagal. Tetapi saya mencoba tidak berlarut-larut dalam kondisi tersebut dan mencoba untuk mencari kesempatan lain yang bisa memberikan kesempatan bagi saya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, kamu punya strategi khusus buat terus belajar dan mengembangin diri nggak? Menurut saya kita terus belajar itu karena kita punya target. Kalau kita tidak punya target, hidup ini terasa hampa dan berjalan seperti itu saja. Tapi kalau kita punya target, misalnya memiliki impian bisa kuliah di luar negeri, ya tentu semangat juang untuk bisa mencapainya akan tertanam dalam diri kita. Dan lama-kelamaan belajar itu akan menjadi kebiasaan dan bukan lagi paksaan. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman kamu berinteraksi dengan orang atau komunitas yang berbeda latar belakang. Menurut saya mudah beradaptasi dan tidak memikirkan latar belakang apapun ketika berinteraksi. Karena menurut saya ketika kita udah nyaman dengan interaksi tersebut, seperti misalnya teman-teman sepermainan kita, latar belakang apapun itu akan lupa dan hilang dengan sendirinya. Misalnya ketika saya beragama A dan saya ngumpul dengan orang atau komunitas yang beragama B, saya rasa saya sebisa mungkin untuk akrab dan berinteraksi dengan santai tanpa merasa kita adalah orang yang berbeda dari komunitas tersebut. Intinya kita bisa menyesuaikan tanpa harus membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan tokoh idola kamu selain Tuhan, Nabi, dan orang tua. Saya mengidolakan Bapak William Tanuwijaya. Dia merupakan seorang pengusaha sekaligus Tokopedia yang memiliki latar belakang karir yang tidak terlalu bagus, tetapi dia selalu berusaha untuk bisa mewujudkan mimpinya dengan kemampuan yang dimiliki dan juga semangat juang dia yang tinggi. Pada akhirnya mimpinya bisa tercapai dan saat ini menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian video esai yang telah saya buat. Jika ada kesalahan ataupun kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat berguna dan memberikan hasil yang terbaik nantinya. Terima kasih.